Cukup! Aku tidak akan mentolerir pengkhianatan ini lagi. Itu bukan pengkhianatan, itu keadilan. Anda telah melampaui batas. Ampuni hamba yang mulia. Kami tidak bersalah. Cukup. Hukumanmu setimpal dengan kejahatanmu. Malam itu, dinginnya angin gurun tak sebanding dengan gigil ketakutan yang merayapi setiap sudut istana Sultan Mansur. Suara Abu Nawas menggema, memecah keheningan, membawa serta sebuah janji yang mengerikan. Tongkat milik si pencuri akan memendek satu ruas jari menjelang fajar. Setiap mata terbelalak, setiap jantung berdebar kencang, terperangkap dalam jaring kecurigaan yang tiba-tiba merayap di antara mereka. Bagaimana mungkin sebatang tongkat, benda mati tanpa jiwa, bisa mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik kegelapan hati seorang pengkhianat? Sebuah kebohongan kini tak hanya berhadapan dengan murka Sultan yang agung, tetapi juga dengan keajaiban yang tak masuk akal, atau setidaknya itulah yang ingin Abu Nawas tanamkan dalam benak mereka. Apakah ada di antara para pelayan setia, para pengawal gagah, atau bahkan para menteri bijaksana yang kini diam-diam meraba tongkat kayu mereka, merasakan setiap inci panjangnya, berharap fajar tak pernah tiba? Ketegangan menusuk, bayangan tuduhan membayangi setiap langkah, dan di tengah pusaran rasa takut itu, pertanyaan tentang ikan emas kesayangan raja yang raib tanpa jejak, kini menggantung di ujung lidah Abu Nawas, menuntut sebuah jawaban. Siapakah yang akan menyerah pada ketakutan, dan sanggupkah ia menyembunyikan jejak kejahatannya dari kecerdikan Abu Nawas yang tak tertandingi? Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Di tengah hamparan gurun yang luas dan subur, di bawah naungan matahari yang memancarkan kehangatan seolah restu ilahi, terbentanglah sebuah kerajaan yang makmur lagi sejahtera. Namanya Kerajaan Al-Fat, sebuah permata di jantung Timur Tengah, yang kemakmurannya tak hanya terukir pada megahnya bangunan atau sibuknya tasar, namun juga pada kebijaksanaan sang pemimpinnya, Sultan Mansur. Istana Al-Fat menjulang gagah. Kubah-kubahnya berkilauan tertimpa cahaya mentari, dinding-dindingnya dihiasi mozaik yang rumit, menceritakan kisah-kisah kejayaan dan keimanan. Taman-taman istana adalah oase hijau, tempat air mancur menari anggun, mengalirkan kehidupan ke setiap sudutnya. Namun di antara segala kemegahan yang kasat mata itu, kebahagiaan terbesar Sultan Mansur tidaklah terletak pada timbunan harta atau kekuasaan yang tak terbatas, melainkan pada sebuah makhluk mungil yang berenang lincah di kolam pribadinya. Seekor ikan emas. Bukan sembarang ikan tentu saja. Ikan itu adalah hadiah berharga, buah tangan dari seorang utusan negeri jauh yang menempuh perjalanan ribuan mil, melintasi samudra dan gurun pasir, membawa serta harapan persahabatan dan kemakmuran abadi. Tubuhnya bersinar keemasan, sisiknya memantulkan cahaya bagaikan 1000 keping dinar yang bergerak. Gerakannya begitu luas, bagai penari bayangan di atas panggung air yang bening. Setiap lekuk tubuhnya, setiap kibasan siripnya, adalah representasi hidup dari keindahan yang tak terlukiskan. Bagi Sultan, ikan itu bukan sekedar hewan peliharaan, ia adalah simbol. Simbol kemakmuran yang tak pernah surut, simbol keberuntungan yang tak lekang oleh waktu, dan simbol harapan yang selalu menyala di hati Istana Al-Fat. Setiap pagi, sebelum tirai fajar sepenuhnya tersibak dan hiruk-pikuk istana dimulai, Sultan Mansur akan melangkah perlahan menuju kolam pribadinya. Dengan langkah kaki yang mantap namun penuh kehati-hatian, ia akan duduk di tepi kolam yang teduh, dikelilingi oleh bunga-bunga melati yang semerbak. Di sana, di bawah semilir angin pagi yang membawa aroma bunga dan janji hari yang baru, ia akan menghabiskan waktu mengagumi keindahan ikan kesayangannya. Sorot matanya memancarkan kedamaian, seolah setiap gerakan ikan emas itu adalah lantunan doa yang menenangkan jiwanya. Ia akan melemparkan remah-remah roti gandum yang lembut, dan ikan itu akan berenang mendekat, memakan suapan dari tangan sang sultan dengan kepercayaan penuh, seolah mereka adalah dua sahabat lama yang memahami bahasa sunyi masing-masing. Hubungan yang dalam ini menjadi rahasia kekuatan batin sultan. Dalam keheningan di tepi kolam, ia seringkali merenungkan tentang makna kepemimpinan, tanggung jawab terhadap rakyat, dan hakikat keberuntungan. Apakah kemakmuran kerajaannya semata-mata berasal dari kekayaan materi, ataukah ada kekuatan lain yang lebih fundamental, lebih abadi? Ikan emas itu, dengan kilaunya yang abadi, selalu mengingatkannya pada karunia Allah yang tak terhingga, pada keindahan ciptaannya yang harus dijaga dan disyukuri.
Rakyat Al-Fat tahu tentang kecintaan Sultan pada ikan emasnya. Mereka membicarakannya dengan nada penuh hormat dan kekaguman. Bagi mereka, ikan itu bukan hanya kebanggaan Sultan, tetapi juga jimat pelindung kerajaan, sebuah tanda bahwa Allah selalu memberkahi negeri mereka dengan limpahan rezeki dan kedamaian. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengusik ketenangan kolam itu, apalagi berniat jahat terhadap permata hidup sang Sultan. Namun, kedamaian itu takdirnya tak abadi. Suatu pagi, suasana di istana terasa berbeda. Fajar menyingsing dengan warna yang lebih kelabu, dan angin berdesir membawa bisikan kekhawatiran. Sultan Mansur seperti biasa menuju kolam. Namun kali ini tidak ada kilau keemasan yang menyambutnya. Kolam yang biasanya hidup dengan tarian sang ikan, kini terasa hampa dan sunyi. Hati Sultan mencelos. Ia memanggil para pengawal, para pelayan, dan bahkan para tabib istana. Mereka mengaduk-aduk air kolam dengan hati-hati, memeriksa setiap sudut, setiap celah batu. Tetapi ikan emas itu lenyap, seolah ditelan bumi. Kepergiannya meninggalkan lubang kosong bukan hanya di kolam, tetapi juga di hati sang Sultan. Kabar hilangnya ikan emas itu menyebar ke seluruh penjuru istana, lalu merambat cepat ke seantero kerajaan Al-Fat, bagai api yang menyambar rerumputan kering. Senyum di wajah para pedagang memudar, tawa riang anak-anak di jalanan mereda. Ketidakpastian dan kekhawatiran mulai merayapi hati setiap penduduk. Beberapa orang berbisik-bisik mengaitkan hilangnya ikan emas dengan pertanda buruk bagi kerajaan. Yang lain beranggapan bahwa itu adalah ujian dari Yang Maha Kuasa. Sultan Mansur merasakan beban yang amat berat. Ia mengutus para prajurit terbaiknya untuk menyelidiki, menyisir setiap sudut istana, setiap rumah di desa-desa terdekat. Penyelidikan jurnalistik, jika boleh disebut demikian, dimulai dengan penuh urgensi. Setiap saksi mata diinterogasi, setiap jejak dicari, tetapi tidak ada petunjuk berarti. Kolam itu tetap menyimpan misterinya rapat-rapat, membiarkan pertanyaan-pertanyaan menggantung di udara tanpa jawaban. Para penasihat kerajaan yang biasanya selalu memiliki solusi, kini terdiam. Mereka berdiskusi panjang lebar di ruang sidang, mencoba mencari celah, memutar otak untuk menenangkan hati Sultan dan rakyat. Seorang menteri mengusulkan untuk mencari ikan emas lain yang serupa dari negeri manapun, agar Sultan bisa menemukan penggantinya. Namun Sultan Mansur menolaknya dengan tegas. Permata kolam ini bukan hanya tentang keindahannya, wahai menteri. Ia adalah amanah, sebuah simbol. Menggantinya dengan yang lain sama saja dengan mengganti hati ini. Ujarnya dengan suara lirih namun penuh ketegasan, tangannya menyentuh dada. Ia tidak mencari pengganti, ia mencari kebenaran, mencari permata hati yang telah hilang. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Kekhawatiran semakin mendalam. Sultan Mansur terlihat semakin kurus, matanya selalu menerawang, memikirkan nasib ikan emasnya. Kebijaksanaannya tidak goyah, tetapi kesedihan tak dapat disembunyikan. Ia tetap memimpin dengan adil, mendengarkan keluh kesah rakyatnya, memastikan keadilan ditegakkan. Tetapi ada bagian dari dirinya yang seolah turut hilang bersama ikan emas itu. Setiap pagi, ia tetap pergi ke kolam, bukan untuk menikmati pemandangan, melainkan untuk duduk merenung, berharap mukjizat akan terjadi. Rakyat Al-Fat melihat kesedihan Sultan mereka, turut merasakan kepiluan. Mereka mulai berkumpul di masjid-masjid, memanjatkan doa bersama, memohon kepada Allah agar mengembalikan kedamaian hati Sultan dan menguak misteri hilangnya permata kolam. Doa-doa tulus itu melambung tinggi ke langit, membawa serta harapan seluruh kerajaan. Suatu malam, ketika kegelapan pekat menyelimuti istana dan hanya rembulan sabit yang memberikan sedikit penerangan, Sultan Mansur kembali menuju kolam. Hatinya begitu resah, pikirannya kalut. Ia duduk di tempat biasanya, memandang ke dalam kegelapan air yang sunyi. Tiba-tiba, dari balik semak-semak mawar di dekat kolam, terdengar suara gemerisik pelan. Sultan terkejut dengan sigap pengawal yang selalu mendampinginya menyiagakan pedangnya. Namun, yang muncul bukanlah ancaman, melainkan seorang bocah lelaki kecil, sekitar 8 tahun, dengan wajah pucat dan mata yang ketakutan. Di tangannya, ia memegang sebuah baskom kecil yang berisi air, dan di dalamnya berenanglah sang ikan emas bermata kolam Sultan Mansur. Sultan memandang tak percaya, air matanya menetes. Bocah itu, bernama Karim, adalah putra dari salah seorang pelayan istana.
Ia gemetar ketakutan, mendekat ke arah Sultan, lalu berlutut. "Ampun Baginda Sultan, hamba tidak bermaksud jahat," ucap Karim terbata-bata, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu, saat bermain di sekitar kolam, ia melihat ikan emas itu melompat keluar dari kolam, tergeletak di tepi batu, sekarat. Tanpa pikir panjang, Karim yang lugu dan berhati lembut itu angkat ikan itu dan membawanya pulang, menyimpannya di baskom kecil. Ia tahu itu adalah ikan kesayangan Sultan, tetapi ia terlalu takut untuk mengembalikan. Ia takut akan dimarahi, bahkan dihukum karena telah menyentuh milik sang Sultan. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawa ikan itu. Setiap hari, ia merawatnya dengan penuh kasih sayang, memberinya makan, dan mengganti airnya, berharap ikan itu akan pulih sepenuhnya. Malam ini, setelah berbulan-bulan bersembunyi dalam ketakutan dan menanggung beban rahasia, Karim akhirnya memberanikan diri. Rasa bersalah dan rindu pada kedamaian istana yang dulu mendorongnya untuk mengembalikan permata itu. Sultan Mansur mendengarkan cerita Karim dengan seksama. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kelegaan yang mendalam dan pemahaman. Ia tahu bahwa Karim tidak memiliki niat buruk. Ia melihat ketulusan di mata bocah itu, sebuah ketulusan yang bahkan melebihi ketakutan akan hukuman. Sultan meraih baskom dari tangan Karim, mengamati ikan emasnya yang kini tampak lebih sehat. Sisiknya kembali berkilauan cemerlang. "Engkau telah merawat permata ini dengan baik, Karim," kata Sultan, suaranya penuh haru. "Engkau telah menyelamatkan nyawanya, dan dalam prosesnya, engkau telah mengajariku sebuah pelajaran berharga." Pelajaran itu adalah tentang nilai sejati dari sebuah permata. Bukan pada kemilau atau statusnya sebagai simbol kekayaan, melainkan pada kehidupan yang terkandung di dalamnya, pada kasih sayang yang diberikan, dan pada ketulusan hati yang mampu menyelamatkannya. Sultan menyadari, selama ini ia terlalu terpaku pada makna simbolis ikan itu sebagai pembawa keberuntungan material hingga melupakan esensi kehidupan itu sendiri. Karim, dalam keluguan dan ketakutannya, telah menunjukkan bahwa keberuntungan sejati ada pada kebaikan hati, pada keberanian untuk berbuat benar, dan pada rahmat Allah yang bekerja melalui tangan-tangan yang tak terduga. Sultan Mansur tidak menghukum Karim. Sebaliknya, ia memuji keberaniannya dan menghadiahinya kain sutra terbaik dan sekantung dinar, serta menunjuknya sebagai penanggung jawab baru kolam ikan emas, dengan syarat Karim harus belajar membaca dan menulis agar kelak dapat menjadi penasihat yang bijaksana. Karim bersujud penuh rasa syukur, air mata kelegaan membasahi pipinya. Ikan emas itu pun kembali ke kolamnya, berenang dengan riang, seolah tak pernah pergi. Cahaya keemasan dari sisiknya kini terasa lebih terang, memancarkan aura kebijaksanaan dan pengampunan. Kedamaian kembali menyelimuti kerajaan Al-Fat. Namun kali ini, kedamaian itu terasa lebih dalam, lebih berarti. Rakyat tidak lagi hanya melihat ikan emas itu sebagai jimat keberuntungan, melainkan sebagai pengingat akan kebaikan hati, ketulusan, dan kebijaksanaan Sultan Mansur. Kisah Karim dan ikan emas itu menjadi legenda di Al-Fat, diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Ia menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati dan kemakmuran abadi tidak hanya berasal dari harta atau simbol-simbol kemewahan, tetapi juga dari kebaikan yang tertanam dalam hati setiap individu, dari kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman, dan dari keimanan yang mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki nilai yang tak terhingga. Sejak saat itu, Sultan Mansur memimpin dengan pemahaman yang lebih dalam, dengan hati yang lebih lapang, selalu ingat bahwa permata kolam yang sesungguhnya bukanlah ikan emas yang berenang indah di kolamnya, melainkan hati yang tulus dan ikhlas yang ia saksikan pada diri seorang anak kecil bernama Karim. Dan di setiap pagi, ketika ia kembali ke tepi kolam, ia tidak hanya melihat ikan emas kesayangannya, tetapi juga bayangan pelajaran hidup yang paling berharga. Suatu pagi yang cerah di penghujung musim kemarau, ketika embun masih enggan beranjak dari dedaunan rimbun taman istana yang dirawat penuh cinta, ketenangan yang selama ini menjadi permata tak ternilai di kediaman Sultan Mansur seketika berubah menjadi riak-riak kekacauan. Mentari pagi menyapa dengan lembut, membelai menara-menara pualam yang menjulang anggun. Ukiran kaligrafi yang menghiasi dinding-dindingnya bersinar keemasan, seolah berjanji akan hari yang penuh berkah. Sultan Mansur
seorang pemimpin yang bijaksana, namun juga sangat mencintai keindahan alam dan keharmonisan, melangkah riang dari balailung pribadinya. Hatinya dipenuhi sukacita akan rutinitas paginya. Setiap hari, tanpa kecuali, langkahnya akan membimbingnya menuju jantung taman, sebuah oasis yang memancarkan keteduhan, di mana sebuah kolam kristal dengan airnya yang jernih menjadi rumah bagi kawanan ikan emas kesayangannya. Ikan-ikan itu, dengan sisi keemasan yang berkilauan bagai permata hidup, bukan sekedar peliharaan. Mereka adalah simbol kemakmuran, ketenangan, dan keberuntungan yang selalu terpancar di istana. Mereka adalah cerminan dari kemakmuran negerinya dan kedamaian di dalam hatinya. Namun, senyum di bibir Sultan Mansur memudar secepat embun yang menghilang di terpa sinar mentari. Alih-alih pantulan cahaya keemasan dari sirip-sirip ikan yang menari-nari lincah di permukaan air, pandangannya justru disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Kolamnya kosong melompong. Airnya masih jernih, dasar kolam masih bersih dari lumut, namun tak ada satupun bayangan keemasan yang melintas. Ikan-ikan emas kesayangannya yang telah menemani hari-harinya selama bertahun-tahun raib tanpa jejak. Seperti embusan angin gurun yang tiba-tiba menerjang oasis, kemurkaan dan kesedihan melanda hati Sultan. Guratan kekecewaan terpahat jelas di wajahnya, menggantikan sorot mata ceria yang baru saja terpancar. Sebuah seruan terlepas dari bibirnya, memecah keheningan pagi yang suci itu, mengundang perhatian para pengawal yang berjaga. Dalam hitungan detik, suasana istana yang tentram berubah menjadi sarang lebah yang terusik. Perintah Sultan meluncur bak anak panah, tegas dan tanpa kompromi. Para penjaga istana, dari yang paling senior hingga prajurit muda yang baru mengabdi, dikerahkan sepenuhnya. Mereka menyisir setiap sudut taman yang luas, menelusuri setiap lorong tersembunyi di antara tembok-tembok megah, memeriksa setiap celah di dinding tinggi yang mengelilingi istana. Gerbang-gerbang diperiksa dengan seksama, catatan keluar masuk dihimpun, dan setiap saksi mata yang kebetulan melintas di area kolam pada waktu fajar dimintai keterangan. Namun ironisnya, seolah-olah bumi menelan mereka, tak ada satupun petunjuk yang mengarah kepada si pencuri. Tak ada jejak kaki asing. Tak ada tanda-tanda kerusakan yang berarti. Tak ada satupun kesaksian yang dapat dijadikan petunjuk. Misteri ini terhampar begitu saja, membingungkan dan membuat frustrasi, bagai kabut tebal yang menyelimuti akal. Keputusasaan mulai menyelimuti istana seperti kabut tebal yang enggan menyingkir. Wajah-wajah para penghuni istana yang biasanya ceria, kini dipenuhi cemas. Bisik-bisik ketakutan mulai terdengar di antara para dayang. Kekhawatiran merambat di kalangan punggawa istana. Bukan hanya karena hilangnya ikan-ikan itu sendiri, melainkan juga karena makna simbolis di baliknya. Kehilangan ikan emas kesayangan Sultan Mansur, yang selama ini dianggap sebagai jimat keberuntungan, seolah menjadi pertanda buruk yang akan menimpa seluruh kerajaan. Sebuah kekosongan yang tak terduga, melambangkan sesuatu yang lebih besar telah hilang, sesuatu yang tak kasat mata, namun esensinya sangat dirasakan oleh seluruh penghuni istana. Bahkan Sultan Mansur sendiri, yang biasanya teguh dan bijaksana dalam menghadapi setiap masalah kerajaan, kini tampak gundah. Bayangan kegelapan mulai menyelinap di antara pilar-pilar kokoh istana, mengancam ketentraman yang telah lama dijaga. Keberuntungan seolah-olah telah memutuskan untuk meninggalkan istana, dan itu terasa lebih berat daripada kehilangan harta benda semata. Malam itu, setelah seharian pencarian tak membuahkan hasil, Sultan Mansur duduk termenung di balairung utamanya, jauh dari keramaian dan intrik istana. Cahaya temaram dari lampu minyak menerangi ukiran rumit di dinding, namun tak mampu menghalau kegelapan di hatinya. Ia memanggil penasehat agung, seorang ulama tua yang arif dan bijaksana bernama Imam Hakim, yang dikenal akan kedalaman ilmunya dan ketakwaannya. Imam Hakim mendekat dengan langkah perlahan, memahami betul beban yang tengah menyelimuti rajanya. "Wahai Imam," ujar Sultan Mansur dengan suara berat, "ikan-ikan emasku telah raib. Mereka adalah simbol keberuntungan dan ketenangan bagiku. Kini, hati ini gelisah, seolah keberuntungan telah pergi dari istanaku." Imam Hakim mendengarkan dengan saksama, kemudian ia memandang Sultan dengan sorot mata meneduhkan. "Tuanku Sultan, dalam ajaran agama kita, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ujian dan titipan dari Allah. Kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
setiap musibah, bahkan sekedar tusukan duri, dapat menjadi penghapus dosa bagi seorang muslim. Sultan terdiam, meresapi setiap kata. Namun, ini adalah ikan kesayanganku, Imam. Mereka adalah cerminan kemakmuran negeriku. Kemakmuran sejati, tuanku, bukanlah pada harta benda yang kasat mata, melainkan pada ketenangan hati dan keimanan yang teguh, lanjut Imam Hakim. Hidup ini fana, dan kematian adalah pengingat akan hal itu. Segala sesuatu adalah amanah yang pada akhirnya akan kembali kepadanya. Bahkan kesedihan yang tuanku rasakan saat ini, jika dihadapi dengan kesabaran dan keikhlasan, adalah bentuk rahmat dari Allah. Kita diuji agar kita kembali mengingat siapa pemilik sejati dari segala keberuntungan. Perkataan Imam Hakim perlahan menembus dinding kegelisahan di hati Sultan. Sultan mulai memahami bahwa rasa sedih dan kemurkaannya yang berlebihan mungkin telah mengaburkan hikmah di balik peristiwa ini. Keberuntungan bukanlah sekadar kawanan ikan emas yang berenang indah, melainkan sebuah kondisi hati yang berserah diri kepada kehendak ilahi, menerima takdir dengan sabar, dan senantiasa bersyukur atas setiap karunia, baik dalam kelapangan maupun kesempitan. Kehilangan ini, meskipun menyakitkan, adalah sebuah pengingat akan sifat sementara dari segala sesuatu di dunia. Pencarian atas raibnya ikan-ikan emas itu memang masih berlanjut, namun suasana di istana mulai berubah. Para penjaga tetap menyisir, namun kini dengan semangat yang berbeda, bukan lagi diliputi keputusasaan, melainkan dengan keteguhan. Sultan Mansur, meskipun masih menyimpan misteri di benaknya, kini memandang kolam yang kosong itu dengan sorot mata yang lebih dalam. Ia tidak lagi melihat sebuah kekosongan, melainkan sebuah pelajaran. Bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dicuri atau hilang begitu saja, melainkan sebuah cahaya yang terpancar dari dalam hati yang senantiasa percaya dan bersabar, sebuah anugerah yang tak bisa direnggut oleh tangan-tangan jahil manapun. Misteri hilangnya ikan emas itu mungkin tak akan pernah terungkap, namun ia telah meninggalkan sebuah jejak, sebuah hikmah yang lebih berharga daripada seluruh emas di dasar kolam. Sultan Mansur pun menyadari bahwa terkadang kehilangan adalah cara semesta untuk mengajarkan makna sejati dari apa yang kita miliki dan menemukan kembali keberuntungan yang sesungguhnya ada di dalam jiwa. Di antara riuhnya gemerinjing dinar dan dirham yang tak lagi mengisi pundi-pundi istana, di balik dinding-dinding megah yang kian terasa sempit dan pengap, bersemayamlah kegelapan yang pekat. Ia bukan kegelapan malam, melainkan kegelapan jiwa yang menyelimuti Sultan Mansur, penguasa agung yang kini didera keputusasaan mendalam. Dahulu, tawa riang para dayang dan kidung pujian para penyair tak pernah absen dari Balairung. Namun kini, hening yang mencekam lebih sering berkuasa, hanya sesekali dipecah oleh desah napas sang sultan yang berat, syarat akan beban kerajaan yang kian hari kian rapuh. Negeri yang dulu makmur dan damai, kini dilanda 1001 masalah. Kekeringan panjang telah melenyapkan harapan para petani, gudang-gudang kerajaan kosong melompong, dan desas-desus pemberontakan mulai berbisik di lorong-lorong pasar. Rakyat yang kelaparan menatap istana dengan pandangan hampa, sementara para penasihat kerajaan saling berpandangan cemas. Tak satu pun dari mereka mampu menawarkan solusi yang berarti. Setiap upaya yang dilakukan hanya berujung pada kegagalan, menambah tumpukan kekecewaan di hati sang sultan. Wajahnya yang dulu memancarkan wibawa, kini tampak keriput dan kuyu. Matanya cekung, kehilangan kilau otoritas yang pernah begitu membakar semangat pasukannya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kesendirian, merenungi takdir negerinya yang seolah berada di ambang kehancuran. Pikirannya kalut, terjebak dalam labirin persoalan tanpa ujung, mencari secercah cahaya di tengah samudra kegelapan yang tak bertepi. Di tengah kegelapan dan keputusasaan Sultan Mansur yang memilukan, Wazir Karim, penasihat setia kerajaan, tak pernah menyerah. Ia telah menyaksikan bagaimana bayang-bayang kesedihan menelan sosok penguasa yang ia hormati. Berhari-hari ia memeras otak, menelisik setiap sudut ilmu dan pengalaman yang ia miliki, demi menemukan jalan keluar. Dalam kegelisahannya, sebuah nama tiba-tiba terlintas. Sebuah nama yang sering disebut dalam desas-desus rakyat jelata, namun jarang mendapat tempat di lingkaran istana. Ia adalah sosok yang dikenal luas di seantero negeri,
dari pasar-pasar ramai Baghdad yang berdenyut kehidupan hingga pelosok-pelosok desa terpencil di wilayah kekhalifahan yang luas seperti yang lazim dikisahkan pada era Abbasiyah. Nama itu adalah Abu Nawas. Wazir Karim tahu usulannya mungkin terdengar gila. Bagaimana mungkin seorang sultan yang terhormat dan sedang dilanda krisis hebat mau mendengarkan saran dari seorang pria yang reputasinya lebih banyak berkisar pada lelucon dan metode nyeleneh. Namun, putus asa seringkali membuka pintu bagi hal-hal yang tak terduga. Dengan langkah mantap namun penuh keraguan, Wazir Karim menghadap Sultan. Ia mendapati Paduka tengah duduk termangu di singgasananya. Tatapannya kosong menerawang ke hamparan taman istana yang kian mengering. Aura kesedihan begitu pekat menyelimuti ruangan. "Paduka yang mulia," kata Wazir Karim memulai. Suaranya pelan dan penuh hormat, memecah kesunyian yang berat. Sultan Mansur sedikit terkejut, namun tak mengalihkan pandangannya. "Hamba mengerti betapa beratnya beban yang Paduka pikul. Hamba telah mencari, berpikir, dan merenung, mencari setitik harapan di tengah badai yang melanda." Ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Ada seorang bijak sekaligus jenaka yang terkenal dengan kecerdikan dan metode penyelesaian masalahnya yang tidak biasa, bernama Abu Nawas. Nama itu melayang di udara, asing sekaligus menarik di telinga Sultan. Abu Nawas, seorang pelawak, seorang penyair yang terkadang nakal, yang seringkali disebut dalam cerita rakyat bersama Khalifah Harun al-Rashid. Sultan Mansur mengangkat kepalanya. Sorot matanya yang redup kini sedikit menajam, memancarkan campuran rasa ingin tahu dan keraguan. Apakah Wazir Karim sedang bercanda di saat-saat paling genting seperti ini? Namun, ia melihat ketulusan di mata sang wazir. Dan kehabisan akal telah membuatnya lebih terbuka pada segala kemungkinan, bahkan yang paling tidak masuk akal sekalipun. Reputasi Abu Nawas sebagai sosok yang cerdik dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara tak terduga telah tersebar luas, membuatnya menjadi legenda di zamannya. "Abu Nawas, katamu." Suara Sultan serak, nyaris tak terdengar. "Bagaimana mungkin seorang seperti dia bisa membantu?" Wazir Karim mengangguk hormat. Kecerdikannya Paduka seringkali melampaui logika biasa. Metode-metodenya mungkin tidak konvensional, namun ia dikenal mampu melihat solusi di tempat yang tak seorang pun membayangkannya. Terkadang, masalah yang rumit membutuhkan pendekatan yang benar-benar berbeda. Ia tidak berani menjanjikan apapun, hanya menawarkan secercah kemungkinan. Mendengar reputasi Abu Nawas yang unik, dan dalam kalutnya hati yang tak lagi menemukan sandaran pada cara-cara konvensional, Sultan Mansur akhirnya setuju. Kesepakatan itu adalah sebuah taruhan besar, sebuah langkah yang diambil bukan karena keyakinan penuh, melainkan karena tiadanya pilihan lain. Dalam benaknya yang bergejolak, terselip harapan yang samar, berharap secercah harapan bisa datang dari pria cerdik itu. Ia tahu, memanggil Abu Nawas berarti mempertaruhkan nama baik kerajaan, bahkan mungkin kehormatannya sendiri. Namun, apalagi yang tersisa untuk dipertaruhkan, ketika keputusasaan telah mencapai puncaknya. Keputusan itu menjadi penanda, bahwa di tengah titik terendah, manusia akan mencari cahaya, sekecil apapun, bahkan dari sumber yang paling tak terduga sekalipun. Cahaya itu, untuk sementara, bernama Abu Nawas. Perintah pun segera disiapkan, memanggil sang jenaka untuk menghadap ke istana, ke jantung kekuasaan yang kini terancam oleh bayangan kehancuran. Di tengah hiruk-pikuk istana yang biasanya megah dan penuh dengan intrik politik, suasana hati Sultan Mansur sedang keruh, mendung oleh kegelisahan yang tak berkesudahan. Kabar tentang pencurian beruntun yang menggerogoti harta benda istana serta mengoyak rasa aman dan kepercayaan telah menyebar bak wabah, bahkan hingga ke telinga Abu Nawas di rumahnya yang sederhana. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pun tiba di gerbang istana. Langkahnya tenang, senyumnya tipis menyiratkan kedalaman pikiran yang tak terduga. Ia segera menghadap Sultan Mansur, yang wajahnya kini dipenuhi kerutan kekhawatiran dan amarah yang terpendam. Sultan Mansur menyambut Abu Nawas dengan tatapan campur aduk antara harapan dan keputusasaan. "Abu Nawas," ujar Sultan, suaranya berat, "negeriku dilanda musibah. Seorang pencuri licik telah berulang kali memasuki istanaku, mengambil permata, emas, bahkan artefak berharga yang tak ternilai.
Para penjagaku telah berusaha keras. Para penyelidik istana telah memutar otak, namun hasilnya nihil. Pencuri itu seolah bayangan, muncul dan lenyap tanpa jejak. Keadaan ini telah membuat tidurku tak nyenyak, dan kepercayaan rakyatku mulai goyah. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas mendengarkan keluh kesah Sultan dengan tenang. Tatapan matanya tajam namun meneduhkan. Ia mengamati Sultan, para pengawal yang berdiri tegap dengan wajah lesu, dan suasana di sekitar ruang singgasana yang kini diselimuti aura kecurigaan. Setiap wajah yang lalu lalang, setiap bisikan yang samar terdengar menjadi data berharga bagi otaknya yang cerdas. Ia melihat ketakutan di mata para pelayan, kecurigaan di antara para bangsawan, dan keputusasaan di wajah Sultan yang agung. Sebuah simfoni kekacauan emosi yang sempurna. Dalam benaknya, Abu Nawas menyadari bahwa kekuatan fisik atau investigasi konvensional tidak akan berhasil menemukan pencuri yang licik ini. Pedang terkuat sekalipun hanya mampu memotong daging, bukan menembus lapisan tipis kebohongan dan ketakutan yang menyelimuti hati seorang pencuri ulung. Kekuatan otot para penjaga, kecermatan para penyelidik dengan jejak-jejak fisik, semuanya telah dicoba dan gagal. Ini bukan masalah mencari sidik jari atau melacak langkah kaki. Ini adalah masalah memasuki pikiran si pencuri itu sendiri. Ia harus merancang sebuah muslihat yang mengandalkan psikologi dan ketakutan si pencuri, bukan paksaan atau sihir, sebuah rencana yang lebih tajam dari pedang. Tuanku Sultan, ujar Abu Nawas akhirnya, setelah hening sejenak yang terasa begitu panjang. Hamba memahami kegelisahan Paduka. Pencuri ini bukanlah pencuri biasa. Ia memiliki akal yang licin, menyelinap bagai bayangan, dan meninggalkan hanya tanda tanya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menangkapnya dengan cara biasa. Sultan Mansur menatap Abu Nawas dengan rasa ingin tahu yang besar. Lalu, bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Apa yang bisa kita lakukan? Abu Nawas tersenyum tipis, senyum yang menjanjikan sebuah jawaban, namun juga menyimpan misteri. Hamba memerlukan sedikit waktu, tuanku. Hamba akan meminta semua orang yang berada di istana, mulai dari panglima tertinggi hingga pelayan paling rendah, untuk berkumpul di aula utama esok hari. Jangan ada yang terlewat dan pastikan tidak ada yang tahu tujuan sebenarnya dari pertemuan ini. Malam itu, saat istana diselimuti kegelapan dan keheningan, pikiran Abu Nawas bekerja tanpa henti. Ia tidak tidur, melainkan merangkai setiap detail rencana yang akan dilancarkannya. Ia mempersiapkan 20 tongkat kayu jati yang sama persis, ukurannya seragam, penampilannya identik. Tongkat-tongkat itu bukan sembarang kayu. Di tangan Abu Nawas, mereka akan menjadi alat keadilan, cermin yang memantulkan dosa. Ia tidak akan mencari bukti fisik di balik setiap ceceran debu, melainkan bukti dari gejolak batin dan nurani yang paling dalam. Pagi harinya, matahari terbit dengan malu-malu, menyinari aula istana yang telah dipenuhi ratusan orang, semuanya memenuhi perintah Sultan. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran kebingungan dan kegugupan. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya mengapa mereka dipanggil berkumpul. Sultan Mansur duduk di singgasananya, di sampingnya berdiri Abu Nawas, memancarkan aura ketenangan yang menular. Hamba mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Abu Nawas memulai, suaranya jelas dan berwibawa, memecah kesunyian yang mencekam. Seperti yang kalian ketahui, istana kita telah dilanda serangkaian pencurian. Harta benda berharga hilang dan pelakunya belum ditemukan. Hari ini, dengan izin Sultan, kita akan mengakhiri misteri ini. Seketika, seluruh mata tertuju padanya. Beberapa orang tampak tegang, yang lain mencoba menyembunyikan ekspresi mereka. Abu Nawas kemudian memerintahkan para penjaga untuk membagikan tongkat-tongkat jati yang telah disiapkannya. Setiap orang tanpa kecuali menerima satu tongkat. Dengarkan baik-baik, lanjut Abu Nawas, mengangkat salah satu tongkatnya sendiri. Tongkat-tongkat ini bukan tongkat biasa. Tongkat ini telah kuisi dengan kekuatan magis. Malam ini kalian semua akan membawa tongkat ini pulang, dan besok pagi kalian harus kembali ke sini. Ingat, tongkat ini memiliki kemampuan untuk tumbuh 1 inci lebih panjang, namun hanya jika dipegang oleh seorang pencuri. Suasana di aula berubah menjadi riuh rendah. Ada yang menatap tongkatnya dengan tak percaya. Ada pula yang saling berbisik, sementara beberapa lainnya tampak pucat pasi. Abu Nawas membiarkan kegaduhan itu sebentar, mengamati reaksi setiap individu. Ia tahu, di antara kerumunan itu, jantung seorang pencuri sedang berdebar kencang, diserang paranoia. Maka dari itu, Abu Nawas melanjutkan, menatap tajam setiap wajah. Jika kalian merasa suci, tidurlah dengan tenang malam ini. Namun, jika ada di antara kalian yang merasa bersalah, ketahuilah bahwa kekuatan tongkat ini tidak dapat dibohongi. Besok pagi, sang pencuri akan terungkap oleh tongkatnya yang memanjang. Para hadirin bubar dengan pikiran kalut. Beberapa orang yang memang tidak bersalah pulang dengan rasa penasaran, bahkan mungkin tertawa kecil akan keunikan metode Abu Nawas.
Namun, di antara mereka, sang pencuri yang identitasnya masih tersembunyi pulang dengan beban ketakutan yang mencekik. Sepanjang malam, pikiran pencuri itu dikuasai oleh kegelisahan. Tongkat itu, yang tampak tak berdosa, kini terasa seperti bom waktu di tangannya. Rasa takut akan terbongkarnya kejahatan, rasa malu akan dipermalukan di depan umum, mulai menggerogoti akalnya. Pencuri itu membayangkan bagaimana tongkatnya akan memanjang di pagi hari, menjadi bukti yang tak terbantahkan. Ia tahu tidak ada sihir yang nyata di dunia ini. Tetapi, pikiran tentang dipermalukan oleh sebuah tongkat ajaib jauh lebih menakutkan daripada cambuk 100 kali. Dalam kegelapan malam, dengan keringat dingin membasahi dahinya, si pencuri itu akhirnya membuat keputusan yang didorong oleh ketakutan. Ia mengambil pisau kecil dan memotong ujung tongkatnya sepanjang 1 inci. Dengan demikian, pikirnya, jika tongkat itu memang bertambah panjang, maka tongkatnya akan tetap terlihat normal atau bahkan lebih pendek dari yang lain. Strategi ini, menurutnya, akan menyelamatkannya dari aib. Ia mencoba tidur, namun bayangan Abu Nawas dan tatapan tajamnya terus menghantuinya. Ketika fajar menyingsing, seluruh hadirin kembali berkumpul di aula istana, membawa tongkat masing-masing. Suasana kali ini lebih tegang dari sebelumnya. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sultan Mansur juga hadir, tak kalah penasaran. "Baiklah," kata Abu Nawas, suaranya memantul di seluruh aula. "Sekarang, berdirilah tegak dan angkat tongkat kalian di depan dada." Semua orang mengangkat tongkatnya. Abu Nawas berjalan perlahan di antara barisan. Matanya menyapu setiap tongkat dengan cermat. Para hadirin menahan napas, berharap bukan merekalah yang akan menjadi sasaran tatapan Abu Nawas. Hingga akhirnya, langkah Abu Nawas terhenti di depan seorang pengawal istana yang bertubuh besar dan tampak tegar. Tongkat di tangannya 1 inci lebih pendek dari yang lain. "Tangkap dia," seru Abu Nawas, menunjuk pengawal itu dengan yakin. Dialah pencurinya. Pengawal itu terkejut, wajahnya berubah pucat pasi, dan ia mencoba melarikan diri. Namun para prajurit lain segera menangkapnya. Sultan Mansur dan seluruh hadirin tercengang. "Bagaimana kau tahu, Abu Nawas?" tanya Sultan, takjub. Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, tongkat-tongkat ini tidak memiliki kekuatan magis sama sekali. Semuanya berukuran sama persis. Namun hamba tahu bahwa seorang pencuri yang diselimuti rasa takut akan mencoba untuk mengakali sihir tersebut. Ia akan memotong tongkatnya 1 inci, berharap bahwa jika tongkat itu benar-benar tumbuh, maka ukurannya akan kembali normal. Padahal, justru tindakan itulah yang membuatnya berbeda dari orang lain yang tidak bersalah. Mereka yang tidak bersalah tidak akan melakukan apapun pada tongkatnya, karena tidak memiliki apapun untuk disembunyikan." Akal Abu Nawas memang lebih tajam dari pedang. Ia tidak menggunakan kekuatan, melainkan menembus psikologi manusia, memanfaatkan rasa takut dan paranoia si pencuri itu sendiri. Kata-katanya adalah senjata, ketenangannya adalah perisai, dan kebijaksanaannya adalah strategi. Penangkapan pencuri itu membawa kembali kedamaian di istana Sultan Mansur, dan nama Abu Nawas semakin harum, dikenang sebagai seorang jenius yang mampu memecahkan masalah tanpa menumpahkan darah, melainkan dengan ketajaman akal budi yang tak tertandingi. Sejak saat itu, kisah tentang Abu Nawas dan tongkat ajaibnya menjadi legenda, sebuah pengingat bahwa terkadang senjata terkuat bukanlah baja yang diasah, melainkan kecerdasan yang mampu memahami dan memanipulasi labirin pikiran manusia. Kebenaran, seperti yang ditunjukkan oleh Abu Nawas, seringkali tersembunyi bukan di balik jejak kaki, melainkan di balik ketakutan dan rasa bersalah yang terukir di hati. Di jantung istana yang megah, di sebuah halaman dalam yang biasa menjadi tempat berkumpul para punggawa untuk melepas lelah, suasana petang itu terasa berbeda. Udara yang biasanya dipenuhi celotehan ringan para pelayan atau canda tawa para juru masak, kini digantikan oleh keheningan yang tegang. Matahari perlahan bergeser ke ufuk barat, memulas langit dengan jingga dan lembayung. Namun tak satu pun dari mereka yang hadir di sana berani mengalihkan pandangan dari sosok yang berdiri tegap di tengah. Abu Nawas, dengan jubah sederhana namun aura yang tak terbantahkan, telah mengumpulkan seluruh staf istana. Dari sudut-sudut dapur yang mengepulkan aroma rempah, dari lorong-lorong rahasia tempat para pelayan sigap melayani setiap titah,
hingga dari gerbang-gerbang kokoh yang dijaga para pengawal gagah, kini mereka semua berdiri berjejer, membentuk setengah lingkaran. Mereka semua adalah bagian dari roda penggerak istana. Namun ada satu benang merah tak terlihat yang mengikat mereka malam itu, akses terhadap kolam ikan kerajaan. Sebuah kolam yang belakangan ini, entah mengapa, ikan-ikannya seringkali lenyap secara misterius, menimbulkan bisik-bisik dan keresahan di kalangan para staf. Beberapa dari mereka yang hatinya diliputi rasa bersalah mungkin saja merasakan detak jantung yang berdebar lebih kencang dari biasanya, merasakan firasat buruk yang merayapi benak. Yang lain, dengan hati bersih, mungkin hanya dipenuhi rasa ingin tahu, bertanya-tanya muslihat apa lagi yang akan dimainkan oleh sang pujangga cerdik ini. Abu Nawas menatap setiap wajah di hadapannya, dari yang termuda hingga yang paling sepuh, dari yang berwajah polos hingga yang menyimpan 1000 rahasia. Tatapannya menusuk, namun tidak menghakimi, melainkan menyiratkan sebuah misteri yang siap untuk diungkap. Suasana semakin hening, seolah udara pun menahan napas. Kemudian, dengan nada yang begitu misterius namun sekaligus tegas, membelah keheningan yang mencekam itu, Abu Nawas mulai berbicara. Suaranya rendah, namun setiap kata terucap dengan jelas, memantul di dinding-dinding istana yang bisu. Saudara-saudaraku sekalian, ia memulai. Malam ini, aku telah mengumpulkan kalian semua karena sebuah perkara penting. Sebuah perkara yang menyangkut kejujuran dan kehormatan kita bersama di istana ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap, menciptakan gelombang kegelisahan di antara mereka. Beberapa saling pandang, mencoba mencari petunjuk dari ekspresi rekan-rekan mereka. Kalian semua mengetahui apa yang telah terjadi pada kolam ikan kita. Ikan-ikan yang seharusnya menjadi kebanggaan istana, lenyap entah kemana. Sorot mata Abu Nawas kini mengarah ke tanah, lalu kembali menyapu wajah-wajah di hadapannya. Namun, jangan khawatir. Lanjutnya, dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Aku tidak akan menghukum siapapun malam ini. Aku datang bukan untuk menuding jari, melainkan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, dengan cara yang mungkin belum pernah kalian saksikan sebelumnya. Ia mengangkat tangannya yang kosong, lalu perlahan menjulurkan jarinya ke arah langit yang mulai gelap. Aku memiliki sebuah tongkat ajaib. Bisik-bisik mulai terdengar, namun segera terhenti begitu Abu Nawas melanjutkan. Tongkat ini, ia berkata, suaranya kini lebih tinggi, penuh keyakinan, akan menunjukkan kepada kita siapa yang berlaku jujur dan siapa yang tidak. Tongkat ini tidak berbohong. Di belakangnya, beberapa pelayan lain yang bertugas membantu Abu Nawas mulai bergerak. Mereka membawa seikat tongkat kayu, tampak seperti ranting-ranting pohon biasa yang telah dipotong rapi. Namun ada yang istimewa dari tongkat-tongkat itu. Semuanya memiliki panjang yang sama, persis 1 hasta. Setiap orang di antara kalian, Abu Nawas mengumumkan, sambil menunjuk ke arah tumpukan tongkat, akan diberikan sebatang tongkat ini. Panjangnya sama persis 1 hasta, tidak lebih, tidak kurang. Ini adalah tongkat ajaib kalian. Satu persatu, dengan tertib, para staf istana maju untuk mengambil tongkat mereka. Ada yang mengambilnya dengan ragu, ada yang dengan rasa penasaran, ada pula yang mencoba menyembunyikan kegugupan mereka di balik topeng ketenangan. Masing-masing memegang sebatang kayu di tangan mereka, merasakan bobot dan tekstur yang sama. Sekarang, Abu Nawas melanjutkan, menunggu hingga setiap orang telah memegang tongkat mereka. Aku perintahkan kalian untuk menyimpan tongkat ini. Simpanlah dengan baik, jangan sampai hilang atau rusak. Dan ingatlah baik-baik perintahku. Kalian semua harus membawa tongkat ini kembali kepadaku besok pagi, di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Besok pagi, tongkat ajaib ini akan menunjukkan siapa pelakunya. Suasana kembali diselimuti keheningan, namun kali ini lebih berat, lebih pekat dengan spekulasi dan kecurigaan. Para staf istana saling melirik, bertanya-tanya dalam hati apa gerangan muslihat yang akan dimainkan Abu Nawas dengan tongkat-tongkat kayu biasa ini. Bagaimana mungkin sebatang kayu bisa menunjukkan kebenaran? Pikiran mereka berkecamuk. Beberapa mulai memutar otak, mencoba menebak trik di balik pernyataan Abu Nawas. Apakah tongkat ini akan berubah warna? Atau mungkin akan mengeluarkan cahaya? Atau adakah mantra tersembunyi yang akan diucapkan Abu Nawas esok hari? Namun Abu Nawas tidak memberikan petunjuk lebih lanjut. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka satu persatu, seolah dapat membaca setiap pikiran yang melintas di benak mereka. Sampai besok pagi, ucapnya, mengakhiri pertemuan itu. Pulanglah dan renungkanlah baik-baik apa yang telah kusampaikan. Perlahan, kerumunan mulai bubar. Para pelayan kembali ke asrama mereka, para juru masak kembali ke dapur yang kini terasa dingin, dan para pengawal kembali ke pos jaga mereka. Namun kali ini,
dengan beban pikiran yang berbeda. Masing-masing membawa tongkat kayu sepanjang 1 hasta itu, memegangnya erat-erat seolah tongkat itu menyimpan jawaban dari teka-teki besar yang baru saja dilontarkan Abu Nawas. Mereka tahu esok pagi akan menjadi hari penentuan. Muslihat tongkat ajaib telah dimulai, dan setiap orang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari drama kebenaran yang akan segera terungkap. Malam itu, di seluruh penjuru istana, hanya ada satu topik yang merasuki pikiran. Tongkat ajaib Abu Nawas, dan rahasia yang akan dibawanya menjelang fajar. Ketenangan yang biasanya menyelimuti istana Baghdad, yang megah dan penuh sejarah, kini berganti menjadi selimut ketegangan yang pekat, menekan setiap sudut dan relung sepanjang malam. Bukan dentuman genderang perang atau titah raja yang memberatkan, melainkan bisikan sebuah teka-teki, sebuah janji yang melayang dari bibir Abu Nawas yang cerdik, yang menguasai pikiran setiap staf, bahkan hingga ke penjuru paling terpencil. Kata-kata itu, tongkat milik si pencuri akan memendek 1 ruas jari menjelang fajar, terus terngiang, berputar-putar seperti mantra yang tak bisa diusir dari benak. Suara Abu Nawas, yang biasanya membawa tawa atau pencerahan, malam itu justru membawa gelombang kekhawatiran yang dingin, merayapi saraf setiap orang. Di tengah kegelapan yang semakin dalam, sebuah sosok gelisah bergerak di lorong-lorong istana yang sepi. Dia adalah si pencuri yang jiwanya kini dicekam oleh rasa takut yang luar biasa. Setiap bayangan yang menari di dinding, setiap desiran angin yang masuk melalui celah jendela, seolah menjadi penanda hadirnya keadilan yang akan segera terungkap. Dia bukanlah orang yang sangat religius, namun kepercayaan tahayul yang seringkali tumbuh subur di tengah keputusasaan kini berakar kuat dalam hatinya. Pikiran tentang sihir Abu Nawas, sebuah kekuatan gaib yang entah bagaimana akan bekerja melalui tongkat-tongkat sederhana itu, menghantuinya tanpa henti. Bagaimana mungkin tongkat itu tahu? Bagaimana mungkin kebohongannya akan terbongkar begitu saja oleh sebatang kayu? Logika rasionalnya berusaha memberontak, namun ketakutan yang mendalam jauh lebih kuat. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meskipun udara malam itu cukup sejuk. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin melarikan diri. Dia membayangkan wajah-wajah para staf istana lainnya, sorot mata yang penuh kecurigaan, dan bisik-bisik yang mungkin akan segera berubah menjadi tuduhan. Rasa malu dan takut akan hukuman yang menanti, lebih dari segalanya, mendorongnya pada sebuah tindakan nekat. Dalam kegelapan dan keheningan yang mencekam, di sudut kamarnya yang remang, tangannya meraih tongkat miliknya yang sama dengan tongkat-tongkat milik rekannya yang lain. Sebuah keputusan telah bulat di benaknya, sebuah pemikiran yang dipicu oleh kepanikan. Ia harus bertindak. Dengan hati-hati, si pencuri mengeluarkan pisau kecil dari balik jubahnya. Cahaya lilin yang berkedip-kedip nyaris tidak cukup untuk menerangi pekerjaannya. Jemarinya gemetar saat ia memegang tongkat itu. Dengan setiap sentuhan pisau pada kayu, seolah ia sedang mengukir takdirnya sendiri. Ia memotong sedikit, sangat sedikit, ujung tongkatnya. 1 ruas jari, begitulah kata Abu Nawas. Dengan memotong ujungnya, ia berpikir perbedaan panjang tongkatnya akan tersamarkan saat tongkat ajaib itu bereaksi di pagi hari. Jika tongkatnya memang benar-benar akan memendek secara ajaib, maka tongkatnya yang sudah dipotong ini akan terlihat normal atau bahkan lebih pendek dari yang lain, justru membuatnya tidak dicurigai. Ini adalah akal-akalan terakhir, sebuah upaya putus asa untuk mengelabui takdir, mengelabui Abu Nawas, dan yang terpenting, mengelabui dirinya sendiri dari kebenaran yang mengerikan. Malam terus merangkak lambat. Bagi si pencuri, setiap menit terasa seperti jam. Setiap suara, setiap bayangan, setiap detak jam dinding, semua terasa seperti mengejeknya, mengingatkannya pada perbuatannya dan janji mengerikan Abu Nawas. Tidur adalah kemewahan yang tak terjangkau. Matanya terbejam, namun benaknya berpacu, membayangkan skenario terburuk, merasakan beban kebohongan yang semakin berat. Di luar sana, di seluruh penjuru istana, staf-staf lainnya juga mungkin merasakan ketegangan yang sama. Mereka mungkin juga tidak bisa tidur, bertanya-tanya siapa di antara mereka yang berkhianat, siapa yang akan terungkap saat fajar tiba. Sebuah malam yang seharusnya membawa istirahat dan ketenangan, kini menjadi malam penuh ketegangan, kekhawatiran, dan bisikan tipuan yang menyesatkan. Fajar yang ditunggu-tunggu, sekaligus ditakuti, akan segera datang, membawa serta kebenaran yang tak terhindarkan. Matahari pagi nyaris tak menyentuh menara-menara Baghdad.
Namun fajar yang berbeda telah menyingsing di dalam tembok istana. Itu adalah fajar yang berat dengan kecemasan, melukiskan wajah para staf yang berkumpul dengan nuansa ketakutan dan ketidakpastian. Mereka berdiri, sebuah tablo hening, di hadapan tatapan tajam Sultan Mansur, yang alisnya berkerut penuh ekspektasi dan ketenangan misterius Abu Nawas. Setiap pria menggenggam tongkat kayu sederhana, sebuah benda yang tampaknya tidak berbahaya, namun kini memikul beban nasib mereka. Udara berdengung dengan pertanyaan-pertanyaan tak terucap, dengan tuduhan-tuduhan senyap yang menggantung berat, kabut nyata yang melekat pada setiap napas. Tak ada yang berani menatap mata rekan-rekan mereka. Masing-masing yakin bahwa kebenaran, apapun itu, akan segera menyingkap salah satu dari mereka. Kecemasan itu tidak hanya terasa dari sorot mata mereka yang gelisah, namun juga dari keringat dingin yang membasahi pelipis, dari kepalan tangan yang erat menggenggam tongkat, seolah benda mati itu adalah satu-satunya pelindung mereka dari malapetaka yang akan datang. Sebagian dari mereka mencoba terlihat tenang, namun getaran samar pada bahu atau tarikan napas yang terlalu cepat tak bisa menyembunyikan badai yang bergejolak di dalam dada. Abu Nawas, terbalut jubah sederhana yang menutupi ketajaman intelektualnya, bergerak dengan keanggunan yang tenang. Tidak ada gaya teater, tidak ada jeda dramatis, hanya kepastian yang tenang yang memancar darinya seperti kehangatan bara api yang stabil. Matanya, meskipun tampak lembut, memiliki kualitas yang menusuk, seolah mampu mengupas lapisan-lapisan kepura-puraan dan menembus langsung ke dalam jiwa. Malam sebelumnya, ia telah menaburkan benih keraguan, benih ketakutan, dan kini saatnya menuai hasilnya. Ia telah merangkai jaring, bukan dari benang, melainkan dari tipu daya psikologis yang halus, yang dirancang untuk menangkap bukan tubuh, melainkan jiwa yang bersembunyi di balik topeng kepolosan. Ia mulai pemeriksaannya, melangkah maju, memulai dari pria paling kiri, seorang pekerja dapur yang tangan-tangannya gemetar hampir tak terlihat saat ia menyodorkan tongkatnya. "Serahkan tongkatmu," suara Abu Nawas tenang, namun bergaung dengan otoritas yang tak terbantahkan di antara keheningan yang mencekam. Satu persatu, tongkat-tongkat itu disodorkan. Ia tidak hanya melirik, ia memeriksa setiap tongkat dengan cermat. Jari-jarinya lincah dan mengetahui, menyusuri serat kayu, matanya yang tajam mengamati setiap inci. Ia memutar tongkat-tongkat itu, merasakan bobotnya, membandingkan panjangnya dengan gerakan kepala yang hampir tak terlihat. Prosesnya berjalan lambat, disengaja. Setiap momen terasa membentang menjadi keabadian bagi para pria yang gelisah. Setiap disiran kain, setiap batu gugup, seolah bergema keras di ruangan yang sunyi. Ketegangan itu adalah entitas yang hidup, melirit semakin erat dengan setiap staf yang ia lewati. Abu Nawas seolah tidak hanya melihat sebuah tongkat, tetapi membaca sebuah buku yang terbuka, mencoba menguraikan jejak-jejak perasaan dan pikiran yang mungkin tertinggal pada benda mati itu. Ia melihat kelelahan pada beberapa tongkat, tanda pekerjaan berat. Ia melihat kehalusan pada yang lain, tanda perawatan yang cermat. Namun, yang ia cari adalah sebuah ketidakselarasan, sebuah anomali yang telah ia prediksikan. Wajah-wajah para pria bervariasi, beberapa pucat karena rasa bersalah, yang lain memerah karena kemarahan yang jujur, dan beberapa hanya kebingungan, terjebak dalam jaring yang ditenun oleh pikiran seorang ahli. Abu Nawas bagaimanapun tidak menunjukkan emosi. Ekspresinya tetap menjadi topeng yang tenang, fokusnya mutlak. Ia bergerak dari staf dapur ke para penunggang kuda, kemudian ke penjaga, para juru tulis, dan akhirnya ke mereka yang paling dekat dengan rombongan pribadi Sultan. Setiap tongkat, meskipun tampak identik, adalah sebuah kesaksian bisu, sebuah kunci potensial untuk misteri yang telah melanda istana. Harapan dan ketakutan berganti-ganti di wajah para staf, seperti awan yang bergerak cepat di langit. Beberapa pria mencoba untuk menahan nafas mereka, seolah-olah udara itu sendiri adalah saksi yang akan mengkhianati mereka. Kemudian, ia berhenti. Tangannya, yang bergerak dengan kontinuitas yang begitu cair, berhenti tiba-tiba di atas sebuah tongkat tertentu. Tatapannya, yang biasanya menyapu, menyempit, menatap objek tersebut. Napas tertahan secara kolektif beriak melalui para pria yang berkumpul. Udara menebal, terasa dan bermuatan. Pemilik tongkat itu, seorang pria yang dikenal karena sikapnya yang tenang dan posisinya yang terpercaya di antara para pengawal pribadi Sultan, terlihat tersentak. Namanya Ghaffar, dan selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai sosok yang jujur dan tak bercela. Namun kini, di bawah tatapan Abu Nawas, topeng itu seolah retak.
Setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya, menelusuri jalur di antara debu kecemasannya. Matanya membelalak, sorotnya beralih dari Abu Nawas ke tongkat di tangannya, seolah ia baru menyadari apa yang telah ia lakukan. Raut wajahnya berubah dari kecemasan menjadi keputusasaan yang mendalam, seolah dinding pertahanan terakhirnya telah runtuh. Abu Nawas mengambil tongkat itu. Ia tidak perlu mengukurnya dengan tongkat lain. Perbedaan itu halus namun tak terbantahkan, jelas bagi matanya yang terlatih. Ia mengangkatnya, tidak secara dramatis, tetapi dengan makna tenang yang berbicara banyak. Tongkat itu lebih pendek, sangat jelas, tepat sepanjang ruas jari. Inilah kejanggalan yang aku duga. Bisik Abu Nawas. Suaranya kini tidak lagi tenang, melainkan penuh kepastian yang menusuk. Suaranya memecah keheningan, mengoyak lapisan-lapisan kepura-puraan yang selama ini menyelimuti kejahatan tersebut. Sultan Mansur mencondongkan tubuh ke depan, matanya melebar dalam pemahaman. Cahaya kebenaran mulai bersinar, menerangi sudut-sudut gelap istana. Ruangan tetap sunyi, namun keheningan itu kini dipenuhi dengan wahyu, bukan hanya antisipasi. Jelaskan Abu Nawas, perintah Sultan. Suaranya berat, namun ada nada kagum yang tak tersamar, sebuah pengakuan akan kejeniusan yang baru saja ia saksikan. Abu Nawas perlahan berbalik menghadap pria yang kini pucat pasi dan gemetar, Ghaffar. Malam sebelumnya, aku meminta setiap orang untuk memotong tongkat mereka sama panjang. Abu Nawas mulai menjelaskan. Suaranya tenang, namun setiap kata mengalir seperti tetesan air yang mengikis batu. Namun, aku juga menyampaikan sebuah ramalan. Aku berkata bahwa tongkat si pencuri, oleh kehendak ilahi, akan memanjang 1 jengkal pada pagi hari ini. Sebuah ramalan yang tentu saja hanyalah sebuah tipuan, sebuah cermin yang kuletakkan di hadapan hati yang gelisah. Sebuah desahan melanda kerumunan. Tipuan itu setelah terungkap tampak begitu sederhana, namun begitu sangat efektif. Maka, lanjut Abu Nawas, pandangannya tak lepas dari wajah Ghaffar yang kini menunduk dalam. Orang yang merasa bersalah, dalam kepanikan dan ketakutan akan ramalan itu, memilih untuk memotong tongkatnya 1 jengkal, berharap agar tongkatnya tidak terlihat terlalu panjang, dan dengan demikian menyembunyikan kejahatannya. Ia tidak tahu bahwa justru tindakan yang dilakukannya untuk menyembunyikan kejahatannya itulah yang kini membuka rahasianya di hadapan kita semua. Ghaffar roboh berlutut, wajahnya berubah bentuk karena rasa malu dan putus asa yang mendalam. Air mata membasahi pipinya saat ia tergagap mengakui perbuatannya, suaranya tercekat oleh penyesalan yang mendalam. Permata yang dicuri, motif yang didorong oleh kebutuhan yang putus asa, semuanya tumpah ruah dalam curahan kesedihan. Ia menceritakan bagaimana ia terjerat dalam utang judi, bagaimana godaan permata itu terlalu besar untuk ditolak, dan bagaimana rasa takut akan tertangkap membuatnya melakukan tindakan bodoh memotong tongkatnya. Kebenaran, seperti arus yang kuat, akhirnya menembus bendungan penipuan. Sebuah beban berat terangkat dari pundak semua orang, namun meninggalkan jejak kesedihan atas jatuhnya seorang yang sebelumnya dihormati. Sultan Mansur menyaksikan adegan itu terungkap. Keheranannya yang awal kini berganti menjadi perenungan mendalam. Kebijaksanaan Abu Nawas bukan sekedar mengungkap pencuri, tetapi dalam mengungkapkan cara kerja rumit hati manusia. Bagaimana rasa bersalah memanifestasikan dan mengkhianati dirinya sendiri. Ia tidak menggunakan kekerasan, tidak pula interogasi yang rumit, melainkan pemahaman sederhana tentang psikologi manusia yang diselubungi selubung prediksi mistis. Ia telah menunjukkan bahwa keadilan sejati tidak selalu membutuhkan kekerasan, melainkan kecerdasan dan pemahaman akan hakikat manusia. Sungguh Abu Nawas, kata Sultan Mansur, suaranya rendah, penuh penghargaan. Engkau adalah penegak keadilan yang luar biasa. Ilmu dan kebijaksanaanmu adalah anugerah bagi kerajaan ini. Sebuah bukti bahwa hikmah lebih tajam dari pedang dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bahkan melalui celah terkecil dalam kebohongan. Para staf lainnya, yang awalnya lega karena mereka bukan pelakunya, kini memandang pemandangan itu dengan campuran rasa kasihan terhadap pria yang jatuh itu dan rasa hormat yang baru bagi Abu Nawas. Itu adalah pengingat yang mencolok bahwa tidak ada rahasia yang benar-benar bisa tetap tersembunyi di bawah pengawasan keadilan dan kecerdasan yang tajam. Peristiwa pagi itu berfungsi sebagai pelajaran yang kuat, terukir dalam ingatan kolektif istana. Itu berbicara tentang kekuatan kebenaran yang abadi, cara-cara halus di mana ia dapat dibujuk dari bayang-bayang, dan tanggung jawab yang mendalam dari mereka yang dipercaya untuk menegakkan keadilan. Abu Nawas dengan kecemerlangannya yang tenang tidak hanya menyelesaikan kejahatan,
tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip abadi yang mengatur pengejaran keadilan dan integritas, mengingatkan semua yang hadir bahwa jalan menuju kebenaran seringkali terletak pada pemahaman arus tak terlihat dari jiwa manusia. Sebuah kebenaran yang pada akhirnya selalu menemukan jalannya untuk terbongkar di hadapan semua. Kisah ini akan dikenang bukan hanya sebagai kisah tentang pencurian dan penemuan kembali, tetapi sebagai ode bagi kecerdasan manusia, cermin yang memantulkan kerumitan moralitas, dan bukti abadi bahwa di dunia yang seringkali buram, cahaya kebenaran ketika dicari dengan bijaksana akan selalu bersinar terang. Di jantung kota Baghdad yang gemerlap, di bawah naungan istana Sultan Mansur yang megah, hiduplah kedamaian yang dihiasi oleh keindahan tak terperi. Salah satu permata hati sang sultan adalah seekor ikan emas, bersisik berkilauan seperti kepingan surya, berenang anggun di kolam pualam yang terletak di taman rahasia istana. Ikan itu bukan sekadar hewan peliharaan, ia adalah lambang ketenangan dan keindahan, sebuah cerminan jiwa sultan yang mendambakan keadilan dan harmoni. Namun, suatu pagi, selubung kedamaian itu terkoyak oleh sebuah kabar yang mengguncang seluruh istana. Ikan emas kesayangan sultan telah raib entah kemana. Kecemasan segera menyelimuti setiap sudut kediaman raja, mengubah ketenangan menjadi riuhnya kepanikan yang tak terarah. Sultan Mansur, yang biasanya berwibawa dan tenang, kini dilanda kegundahan yang mendalam. Wajahnya keruh, matanya menyiratkan kesedihan yang tak terkira. Ia telah memerintahkan para pengawal dan menteri untuk menyelidiki, namun berhari-hari berlalu tanpa jejak. Para penjaga bersumpah mereka tak melihat siapapun menyelinap. Para pelayan bersikeras tak mendengar suara aneh. Misteri ini seolah menertawakan segala upaya, meninggalkan sang sultan dalam kebuntuan. Akhirnya, dengan hati berat namun penuh harap, Sultan Mansur memutuskan untuk memanggil seseorang yang reputasinya sebagai sosok cerdik dan bijaksana telah tersebar luas hingga ke pelosok negeri. Seorang pria bernama Abu Nawas. Abu Nawas, dengan jubah sederhana dan sorban yang tampak biasa saja, tiba di istana membawa serta aura ketenangan yang kontras dengan hiruk-pikuk di sekelilingnya. Ia mendengarkan cerita sultan dengan seksama, matanya menelisik setiap detail, namun wajahnya tak menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Setelah mengangguk pelan, Abu Nawas meminta agar semua pelayan istana tanpa terkecuali dikumpulkan di aula utama. Ia ingin melihat mereka bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai bagian dari sebuah teka-teki yang harus ia pecahkan. Di hadapan kerumunan pelayan yang tegang, Abu Nawas berdiri tegak, memancarkan wibawa yang tak kalah dari seorang raja. Dengan suara yang tenang namun jelas, Abu Nawas menyampaikan rencananya. Ia meminta setiap pelayan untuk mengambil sebatang tongkat bambu yang telah ia siapkan, semuanya dengan panjang yang sama, sekitar 1 hasta. "Dengarkanlah baik-baik," ujar Abu Nawas. Suaranya menggema di aula yang hening. "Tongkat-tongkat ini memiliki kekuatan gaib. Malam ini, tongkat milik sang pencuri akan tumbuh sepanjang 1 ruas jari. Besok pagi, saat matahari terbit, kita akan berkumpul lagi di sini, dan kebenaran akan terungkap." Para pelayan saling pandang, ada yang ngeri, ada yang penasaran, ada pula yang berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik tatapan kosong. Di antara mereka, seorang pelayan yang memang bersalah, jantungnya berdebar kencang, ketakutan mulai merayap dalam dirinya. Malam itu, kegelapan istana seolah membawa beban yang lebih berat dari biasanya. Para pelayan kembali ke kamar mereka, masing-masing dengan sebatang tongkat di tangan. Bagi yang tak bersalah, tongkat itu hanyalah sebatang bambu. Namun bagi sang pencuri, tongkat itu adalah beban yang membakar jiwanya. Pikiran tentang tongkatnya yang akan tumbuh, tentang aib yang akan menimpanya di hadapan seluruh istana dan sultan, tak henti menghantuinya. Ketakutan akan terbongkarnya kejahatan mendorongnya pada keputusan fatal. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau kecil dan memotong ujung tongkatnya sepanjang 1 ruas jari, meyakini bahwa dengan begitu, keesokan paginya tongkatnya akan kembali sama panjang dengan yang lain jika tumbuh sesuai ramalan Abu Nawas. Ia tidur dalam kegelisahan, berharap muslihatnya berhasil menyembunyikan kejahatannya. Pagi menjelang, membawa serta janji sebuah kebenaran.
Semua pelayan kembali berkumpul di aula, wajah mereka mencerminkan semalam suntuk yang penuh kecemasan. Sultan Mansur duduk di singgasananya, ditemani para menterinya, menunggu dengan napas tertahan. Abu Nawas dengan tatapan tajamnya yang tak melewatkan detail sekecil apapun, mulai memeriksa setiap tongkat satu persatu. Ia berjalan perlahan di antara barisan pelayan, setiap langkahnya menambah ketegangan yang menyesakkan di udara. Matanya menyapu deretan bambu yang dipegang erat oleh setiap tangan, mencari anomali yang ia yakini akan ada. Benar saja, Abu Nawas segera menemukan sebatang tongkat yang lebih pendek dari yang lain, tepat 1 ruas jari. Sang pencuri, yang menyadari muslihatnya telah terbongkar dan diliputi ketakutan, akhirnya tak bisa lagi menyembunyikan kejahatannya. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia pun tersungkur di hadapan Abu Nawas dan Sultan dengan isak tangis yang memilukan, mengakui perbuatannya dan menjelaskan di mana ia menyembunyikan ikan emas kesayangan Sultan Mansur. Ia menceritakan bagaimana ia tergoda oleh kilau sisik emas sang ikan dan bagaimana ia menyembunyikannya di dalam sebuah guci tua di gudang belakang istana, berharap dapat menjualnya nanti. Mendengar pengakuan itu, lega dan kelegaan membanjiri hati Sultan Mansur. Para pengawal segera bergegas ke gudang dan tak lama kemudian kembali dengan guci yang berisi ikan emas, masih hidup dan berenang lincah di dalamnya. Sultan Mansur tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Keadilan telah ditegakkan dan ikan kesayangannya telah kembali. Abu Nawas tersenyum tipis, kebijaksanaannya sekali lagi telah membawa terang pada kegelapan. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh istana, bahwa kebenaran, seberapapun kuatnya usaha untuk menyembunyikannya, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, tak peduli melalui muslihat paling sederhana sekalipun. Dari peristiwa itu, nama Abu Nawas semakin disanjung sebagai penegak keadilan yang arif, dan Sultan Mansur memerintah dengan hati yang lebih tentram, memahami bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum, melainkan juga tentang hikmah dan kebijaksanaan yang tak terhingga. Pada suatu pagi yang tenang di Istana Megah Baghdad, sebuah kegemparan tak terduga mengoyak ketentraman. Sultan Mansur, seorang penguasa yang arif, namun juga dikenal dengan kecintaannya pada keindahan dan keunikan, mendapati kolam ikan kesayangannya kosong. Seekor ikan emas berukuran langka, dengan sisik berkilauan laksana permata yang hidup, telah raib tanpa jejak. Ikan itu bukan sekedar hewan peliharaan, ia adalah simbol kemakmuran dan keberuntungan bagi Sultan, hadiah dari seorang saudagar kaya dari negeri jauh. Hilangnya ikan emas itu sontak memicu kegelisahan di seluruh penjuru istana. Penjaga gerbang panik, para dayang cemas, dan para menteri kebingungan. Sultan Mansur, yang biasanya tenang, tampak diliputi kesedihan mendalam dan kemarahan yang membara. Pencarian besar-besaran pun segera dilancarkan. Setiap sudut istana digeledah, setiap pegawai diinterogasi, namun hasilnya nihil. Tidak ada saksi, tidak ada petunjuk, seolah ikan emas itu lenyap di telan bumi. Kecurigaan mulai merayap, menjebak para pelayan dan prajurit dalam lingkaran tuduhan tanpa bukti. Ketegangan memuncak, dan Sultan Mansur tahu bahwa jika misteri ini tak segera terpecahkan, keadilan mungkin akan terenggut, menumbuhkan bibit-bibit fitnah dan ketidakpercayaan di antara rakyatnya. Para penasehat silih berganti menyampaikan usulan, mulai dari ancaman hukuman berat hingga penggunaan sihir untuk mengungkap pelaku. Namun, Sultan Mansur enggan menggunakan kekerasan atau cara-cara yang belum terbukti karena ia menjunjung tinggi prinsip keadilan yang sejati. Di tengah kebuntuan itu, nama Abu Nawas tiba-tiba mencuat. Abu Nawas, seorang pujangga sekaligus sosok cerdik yang kerap memecahkan masalah dengan cara-cara tak lazim, adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Meskipun reputasinya seringkali diiringi cerita-cerita jenaka yang aneh, Sultan Mansur yakin hanya kecerdasan Abu Nawas yang mampu menyibak tabir misteri ini. Maka, utusan dikirim untuk memanggil Abu Nawas ke hadapan Sultan. Abu Nawas datang dengan langkah tenang, sorot matanya tajam, namun juga memancarkan kedalaman pikiran. Setelah mendengarkan dengan saksama keluh kesah Sultan dan kronologi hilangnya ikan emas, Abu Nawas tersenyum tipis. "Ampun Tuanku Sultan," katanya, "perkenankan hamba menyelenggarakan sebuah upacara sederhana. Keadilan akan ditegakkan, tanpa setetes darah pun tumpah, tanpa ancaman, dan tanpa sihir sungguhan." Sultan Mansur yang tadinya skeptis, kini diliputi rasa ingin tahu yang besar. Ia memberikan izin penuh kepada Abu Nawas untuk bertindak.
Abu Nawas kemudian meminta agar seluruh pegawai dan penghuni istana, mulai dari para penjaga, koki, dayang, hingga tukang kebun, dikumpulkan di halaman istana pada malam harinya. Di tengah lapangan, Abu Nawas meletakkan sebuah bejana besar berisi air jernih. Di sampingnya, ia juga menyiapkan beberapa ranting kecil yang tampak biasa saja, masing-masing dengan panjang yang sama. "Wahai hadirin sekalian," seru Abu Nawas dengan suara lantang. "Malam ini, air kebenaran ini akan berbicara, dan ranting-ranting suci ini akan menjadi saksi. Ikan emas kesayangan Paduka Sultan telah dicuri, namun keadilan akan datang dengan caranya sendiri." Ia melanjutkan, "Setiap orang dari kalian akan menerima satu ranting ini. Bawalah ia ke peraduan kalian dan letakkan di sisi ranjang. Esok pagi, ranting yang dipegang oleh pencuri akan memanjang 1 jengkal. Ini adalah tanda yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Sebuah bisikan dari alam semesta yang menyingkap kebenaran." Suasana hening mencekam. Ketakutan merayapi hati setiap orang yang hadir. Mereka semua menerima ranting masing-masing dan kembali ke kamar dengan pikiran berkecamuk. Malam itu, di seluruh penjuru istana, orang-orang gelisah. Namun, di antara mereka, hanya satu yang benar-benar diliputi rasa bersalah dan ketakutan. Si pencuri, yang memang telah mengambil ikan emas sultan karena godaan sesaat, tak bisa tidur. Bayangan rantingnya yang akan memanjang 1 jengkal esok pagi menghantuinya. Dalam kepanikannya, ia berpikir, "Jika rantingku akan memanjang, maka aku harus membuatnya lebih pendek sekarang, agar esok pagi ukurannya sama dengan yang lain." Tanpa pikir panjang, ia memotong sedikit ujung rantingnya, berharap bisa mengakali sihir Abu Nawas. Keesokan paginya, ketika mentari menyapa ufuk, seluruh penghuni istana kembali berkumpul di halaman. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran kekelahan, ketegangan, dan rasa penasaran yang luar biasa. Abu Nawas berdiri di hadapan mereka, tersenyum tipis. Ia kemudian memerintahkan setiap orang untuk menunjukkan ranting mereka. Dengan mata jeli, Abu Nawas memeriksa satu persatu. Para pelayan yang tak bersalah menunjukkan ranting mereka yang utuh, persis seperti saat mereka menerimanya. Namun, ketika tiba giliran seorang pelayan yang tampak pucat dan gelisah, Abu Nawas berhenti. Ranting di tangannya jelas lebih pendek dari yang lain. Abu Nawas menatap mata pelayan itu dengan tajam, namun tanpa sedikit pun amarah. "Inilah pencurinya Tuanku Sultan," ujar Abu Nawas lembut, menunjuk pada pelayan tersebut. "Ranting yang dipegang oleh orang ini telah dipotong, karena ia takut rantingnya akan memanjang seperti yang hamba katakan semalam. Padahal hamba tahu, ranting itu tidak akan pernah memanjang." Seketika seluruh hadirin terhenyak. Pelayan itu, yang telah tertangkap basah oleh kecerdikan Abu Nawas, tak kuasa lagi menyembunyikan kejahatannya. Dengan wajah menunduk dan air mata berlinang, ia pun mengaku. Ia telah mengambil ikan emas itu karena tergoda oleh kecantikannya, bermaksud menyimpannya sendiri. Ikan emas itu ternyata masih hidup, disembunyikan di dalam sebuah guci di kamarnya. Sultan Mansur sangat terkejut, sekaligus terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Ikan emas kesayangannya berhasil dikembalikan dengan selamat, berenang anggun kembali di kolamnya. Dan keadilan pun ditegakkan tanpa perlu kekerasan, ancaman, atau sihir sungguhan. Abu Nawas tidak menghukum si pencuri secara fisik, ia hanya membuka kebenaran, membiarkan rasa bersalah yang menusuk hati menjadi pelajaran bagi pelayan itu dan peringatan bagi seluruh istana. Sultan Mansur diliputi rasa kagum yang tiada tara, bangkit dari singgasananya. Ia memandang Abu Nawas dengan mata berbinar. "Wahai Abu Nawas," titahnya dengan suara penuh penghargaan, "kebijaksanaanmu sungguh luar biasa. Engkau telah mengajarkan kami bahwa keadilan sejati dapat dicapai bukan melalui kekuatan, melainkan melalui akal budi dan pemahaman mendalam akan sifat manusia." Sultan kemudian memberikan penghargaan tinggi kepada Abu Nawas, sebuah kantung penuh dinar emas dan sebuah jubah sutra terbaik sebagai tanda penghormatan atas kebijaksanaannya yang luar biasa. Kisah keadilan tanpa kekerasan itu menyebar ke seluruh pelosok negeri, menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun, mengajarkan bahwa kecerdikan yang dibarengi dengan kebaikan hati adalah pedang paling tajam untuk menegakkan kebenaran. Di antara riuhnya kota Baghdad yang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di masa kekhalifahan Abbasiyah, hiduplah seorang pujangga dengan akal yang luar biasa, Abu Nawas. Namanya bergema tidak hanya karena kepiawaiannya merangkai kata, tetapi juga karena kecerdikannya yang seringkali menguji nalar, bahkan para pembesar istana.
pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid 786 sampai 809 Masehi, di mana Baghdad mencapai puncak kejayaannya sebagai mercusuar ilmu, seni dan budaya, kisah-kisah Abu Nawas menjadi bumbu penyedap yang tak lekang oleh waktu, menyisipkan pelajaran berharga di balik kelakar dan muslihatnya yang cerdik. Suatu ketika, sebuah insiden menggegerkan seisi istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebuah guci peninggalan leluhur yang tak ternilai harganya, bertahtakan permata Yaman dan diukir dengan tangan-tangan ahli dari Persia, lenyap dari perbendaharaan istana. Guci itu bukan sekadar benda mati, melainkan simbol kemegahan dan warisan yang dijaga turun-temurun. Khalifah murka bukan kepalang. Penyelidikan telah dilakukan, para penjaga diinterogasi, namun tak satu pun petunjuk mengarah pada pelakunya. Kecurigaan merajalela, menuding beberapa abdi dalam yang bertugas di sekitar tempat penyimpanan guci tersebut. Namun, tanpa bukti yang kuat, Khalifah enggan menjatuhkan hukuman, khawatir menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam kebingungan yang melanda, salah seorang penasihat menyarankan Khalifah untuk memanggil Abu Nawas, sang penyair nyentrik yang terkenal dengan akal bulusnya. Khalifah meskipun awalnya ragu, akhirnya mengabulkan. Ia sudah mencoba segala cara, dan mungkin sentuhan kecerdikan Abu Nawas bisa menjadi jalan keluar. Abu Nawas pun dipanggil menghadap. Dengan gestur yang tenang, ia mendengarkan Khalifah memaparkan masalahnya. Sorot matanya yang jenaka menyiratkan sebuah rencana yang mulai terbentuk. "Ampun Tuanku Khalifah," ujar Abu Nawas setelah Khalifah selesai berbicara. "Perkenankan hamba untuk mengumpulkan semua abdi dalam yang bertugas di area tersebut. Hamba akan mengupayakan agar si pencuri itu menyerahkan diri dengan sendirinya." Khalifah mengernyitkan dahi. Tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanyanya tak percaya. "Justru dengan muslihat yang paling sederhana Tuanku, karena rasa bersalah, bagai bayangan, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap," jawab Abu Nawas dengan senyum tipis. Keesokan harinya, atas perintah Khalifah, semua abdi dalam yang dicurigai dikumpulkan di sebuah aula besar istana. Ada 7 orang, semuanya tampak cemas dan ketakutan. Abu Nawas berdiri di hadapan mereka, bukan dengan wajah sangar seorang interrogator, melainkan dengan tatapan yang seolah membaca pikiran setiap orang. Di tangannya, ia memegang 7 batang lidi dengan panjang yang sama, diambil dari pelepah kurma yang dikeringkan. "Wahai para abdi dalam sekalian," Abu Nawas memulai dengan suara yang menggema. "Telah terjadi pencurian guci istana yang amat berharga, dan pelakunya ada di antara kalian. Aku tahu siapa dia, tapi aku tidak akan menyebutkannya. Biarlah lidi-lidi ini yang akan mengungkap kebenaran." Para abdi dalam saling pandang, raut wajah mereka semakin pucat. "Dengarkan baik-baik," lanjut Abu Nawas. "Setiap dari kalian akan menerima 1 batang lidi ini. Simpanlah baik-baik hingga esok pagi. Percayalah, lidi milik si pencuri akan bertambah panjang 1 jari. Sementara lidi milik kalian yang tidak bersalah akan tetap pada ukuran semula." Sontak, bisik-bisik ketakutan mulai terdengar. Beberapa abdi dalam tampak menelan ludah, sementara yang lain mencoba mempertahankan ekspresi tenang. Mereka semua menerima lidi dari tangan Abu Nawas, lalu diperintahkan untuk kembali ke kamar masing-masing, dan kembali berkumpul di tempat yang sama esok harinya. Malam itu, kegelisahan menyelimuti salah satu kamar abdi dalam. Seorang pemuda bernama Hasan, yang memang telah mencuri guci berharga itu dengan niat menjualnya di pasar gelap, tak bisa memejamkan mata. Kata-kata Abu Nawas terus terngiang di telinganya. Lidi milik si pencuri akan bertambah panjang 1 jari. Pikiran itu menghantuinya. Ia memegang lidi di tangannya, merasakan dinginnya kayu kering itu seolah memancarkan vonis yang tak terhindarkan. Rasa bersalah dan ketakutan akan aib serta hukuman mati membuatnya bertindak gegabah. Ia berpikir, jika lidi itu memang akan bertambah panjang, maka satu-satunya cara untuk menyembunyikan kejahatannya adalah dengan memotong sedikit ujung lidi miliknya, sehingga saat lidi-lidi lain bertambah panjang, miliknya akan tetap terlihat sama. Dengan tangan gemetar, di bawah cahaya remang lentera, Hasan mengambil pisau kecil dan memotong seujung lidi itu. Setelahnya, ia mencoba menenangkan diri, berharap muslihatnya akan berhasil mengelabui Abu Nawas. Pagi harinya, ke-7 abdi dalam kembali berkumpul di aula istana. Mereka berdiri berjajar di hadapan Khalifah Harun al-Rashid dan Abu Nawas. Mata Khalifah menyorot tajam, mengamati setiap wajah.
Abu Nawas dengan tenang meminta setiap abdi dalam untuk menunjukkan lidi mereka. Satu persatu, lidi-lidi itu diperiksa. 5 lidi pertama memiliki panjang yang sama, persis seperti saat dibagikan. Lidi ke-6 juga sama. Hingga akhirnya, giliran Hasan, si pencuri, tiba. Dengan jantung berdebar kencang, ia menyodorkan lidinya. Abu Nawas mengambilnya, mengamati dengan saksama, lalu membandingkannya dengan lidi-lidi yang lain. Seketika, senyum kemenangan terukir di bibir Abu Nawas. "Inilah dia, Tuanku Khalifah," serunya lantang, sambil mengangkat lidi milik Hasan. Si pencuri adalah Hasan. Semua mata tertuju pada lidi di tangan Abu Nawas. Lidi milik Hasan tampak lebih pendek 1 jari dibandingkan lidi-lidi lainnya. Keheningan mencekam menyelimuti aula. Hasan terpaku, wajahnya memucak pasi. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tak menyangka tipuannya justru menjadi bukti nyata kejahatannya. Ia jatuh berlutut, tak mampu menyembunyikan lagi rasa bersalah yang telah lama membelenggu. Dengan suara bergetar, ia mengakui perbuatannya, menjelaskan bagaimana ia tergiur kemewahan dan mencuri guci itu. Khalifah Harun ar-Rasyid tertegun, takjub dengan kecerdikan Abu Nawas. Muslihat yang begitu sederhana, tanpa kekerasan, tanpa paksaan, namun mampu mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Guci berharga itu pun ditemukan kembali di tempat persembunyian yang ditunjukkan oleh Hasan. Khalifah memuji kebijaksanaan Abu Nawas, memberinya hadiah yang melimpah ruah, dan semakin menaruh hormat pada kecerdikannya. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa akal dan muslihat cerdik seringkali lebih ampuh daripada paksaan. Rasa bersalah akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, bahkan oleh tipuan yang paling sederhana sekalipun. Legasi kecerdikan Abu Nawas terus dikenang, mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada pemahaman mendalam akan sifat manusia. Ia tidak hanya seorang pujangga yang mahir bermain kata, tetapi juga seorang ahli jiwa yang memahami betul seluk-beluk hati nurani manusia, mampu memanipulasi ketakutan dan rasa bersalah untuk menegakkan keadilan. Warisan Abu Nawas adalah sebuah pengingat abadi bahwa kekuatan terbesar seringkali bukanlah pada otot atau pedang, melainkan pada akal budi yang jernih dan setajam mata pisau.